Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veroni dengan NIM 099. Di sini saya bertujuan untuk kemudian menuntaskan atau menunaikan tugas UAS micro teaching pada semester 4 kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apakah teman-teman di sini sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berlanjut kepada tahapan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Bisa dipimpin oleh teman yang sebelah pojok. Silakan. Baik Pak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang paling mendasar, yaitu desain grafis. Karena di sini kita tidak akan terlalu mendalam, melainkan kita hanya mengupas sedikit demi sedikit sebelum kita beranjak kepada materi yang lebih mendalam. Nah, sebelum itu, apakah teman-teman di sini pernah mengenal apa itu desain grafis atau semacamnya? Pernah Pak. Oke, bisa dijelaskan juga seperti apa? Desain grafis itu seperti itu ya Pak. Contohnya kayak poster itu ya Pak. Boleh, ada lagi? Mungkin dari saya sih desain grafis itu sebuah pekerjaan yang bisa membuat sebuah karya yang karya digital gitu Pak. Oke, siap, bagus. Nah, di sini untuk lebih mendetailnya yaitu kita masuk bahwasanya desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Jadi di sini saya mengutip juga bahwasanya menurut Harris dan Ambrose 2009 menjelaskan bahwa desain grafis adalah mekanisme multidisiplin yang merujuk atas beberapa sumber kreatif. Jadi kita sudah bisa menafsirkan bahwasanya desain grafis itu adalah sebuah penyampaian informasi yang bisa juga melalui sebuah arsitektur, tidak harus melalui kata per kata, melainkan dengan kita memberikan ilustrasi, yaitu contohnya tong sampah yang ada icon kotoran yang dibuang ke dalam tong sampah, itu sudah bisa menyampaikan informasi bahwasanya kita harus membuang sampah kepada tempatnya, kan seperti itu. Itu analoginya. Nah, kita masuk lagi. Nah, selain kita mengulas pada desain grafis itu sendiri, kita juga masuk kepada keterampilan dalam dunia desain grafis. Keterampilan itu bermacam-macam. Ada yang dimulai dari seni visual, ada tipografi, ada yang tata letak, dan ada juga yang desain interaksi. Nah, kita mengupas dulu seni visual. Seni visual adalah ilmu yang termasuk dalam seni visual, antara lain adalah fotografi dan digital imaging. Nah, yang dimaksud seni visual itu prospeknya nanti atau outputnya akan mengarah kepada kita bisa membuat film, kita bisa membuat sebuah foto yang memang bisa menarik perhatian yang bagus gitu. Nah, kita berlanjut kepada tipografi. Nah, coba sambil lalu kita rembukan ya. Di sini saya nanti akan bagi kelompok per kelompok untuk kemudian mendiskusikan menurut pandangan kalian seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi itu seperti apa. Ya. Jadi kalian bisa sambil lalu mendiskusikan dan juga jangan lepas dari kefokusan untuk mendengarkan saya ya. Oke. Kita masuk kepada poin kedua yaitu tipografi. Yang mana di sini saya berikan icon random yang bisa dikatakan modelnya berbeda. Nah, yang mengartikan bahwasanya tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf.
Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada font seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking, jarak huruf secara umum, kerning, jarak antar dua huruf yang spesifik, dan leading, jarak antar barisnya. Jadi yang dimaksud keterampilan desain grafis secara tipografi itu font yang sudah ditetapkan atau sudah dibuat itu masih kita kreasikan sehingga kemudian itu bisa lebih bagus lagi, lebih indah, dan bisa memang sesuai dengan konteks apa yang memang kita ingin bawakan. Contohnya kalau semisal konteksnya menyeramkan, ya tidak mungkin kita menggunakan font yang formal begitu saja kan. Kita juga perlu untuk kemudian mengkreasikan, membuat tipografi yang seakan-akan itu bisa mensupport atas tema yang kemudian kita angkat. Seperti itu. Oke, nah tata letak. Kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu tata letak adalah seni dalam menyusun elemen layaknya konten yang ada pada sebuah halaman, seperti penempatan gambar dan teks keterampilan. Ini umumnya digunakan dalam media cetak seperti majalah, buku, koran, tabloid. Ya, seperti yang sangat umum pada kesempatan kali ini kan. Sekarang marketnya organisasi yang mana di sana juga mempunyai ekspansi yang begitu besar ya kan ya. Yaitu mengekspos segala kegiatan-kegiatan yang kemudian diangkat di setiap organisasinya. Ya, itu semacam pamflet, itu kan menggunakan tata letak yang memang terstruktur dan prosedural seperti itu. Kita masuk kepada desain interaksi, yaitu di mana sejak perkembangan dunia teknologi informasi, para desain grafis memulai berperan dalam merancang terampil perangkat lunak antarmuka pengguna grafis atau APIC, English Graphical User Interface GUI, dan tampilan dari halaman web. Nah, jadi desain interaksi itu dalam kata lainnya yaitu sebuah korelasi antara desain secara mentah itu digabungkan dengan atau dikorelasikan dengan website, dan juga bisa digunakan dengan multimedia atau game edukasi. Nah, itu kita tidak hanya membiarkan menjadi sebuah poster, melainkan kita menjadikan dalam bentuk yang memang benar-benar nyata dan bermanfaat. Oke. Untuk sampai pembahasan kali ini, apakah ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Oke. Aman, Pak. Oke. Kita masuk. Nah, untuk materi pada kesempatan kali ini kita anggap itu selesai. Nah, kita masuk pada software ya. Softwarenya desain grafis itu apa aja sih? Nah, di sini saya hanya mengemukakan 6. Yang pertama Corel Draw, contohnya Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Canva, Lightroom, dan Adobe InDesign. Nah, yang sering digunakan pada umumnya kan kayak Lightroom, Adobe Photoshop, Corel Draw, dan Canva. Kayak Adobe Illustrator itu sekarang sudah tidak umum ya. Maksudnya sudah mulai terasingkan karena sudah banyak aplikasi atau software yang sekarang makin canggih. Kita tidak perlu membuat dari awal, kita sudah seakan-akan software itu sudah mulai menyediakan template-template yang memang bagus gitu. Oke. Corel Draw ini namun di sini saya tidak perlu menjelaskan Corel Draw seperti apa dan Canva seperti apa. Karena waktunya pun di sini sangat terbatas kawan-kawan. Jadi perlu untuk kemudian kita mempersingkat, padat, dan jelas untuk penyampaian kali ini. Kita masuk pada kuis. Oke. Nah, kita bisa menganalisis dua gambar yang saya kemukakan di depan ini, yaitu hati-hati. Yang pertama ya, ada tulisan hati-hati, ada perbaikan jalan. Yang satunya lagi hanya sebuah gambar peringatan, dan di sisinya ada lubang. Jadi, tanpa harus mengetik secara mendetail, kita juga bisa menyampaikan informasi lebih akurat daripada hanya sekedar tulisan, kawan-kawan. Seperti contoh yang di depan, bahwasanya ada peringatan jalan berlubang kan ya, ada jalan, berarti ada perbaikan jalan, disuruh hati-hati pastinya dong, ya kan, seperti itu ya, anggaplah seperti itu kawan-kawan. Kita mau melihat jam ini, melihat gimana ini penyampaian saya ini cukup melebar kawan-kawan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya waktu kita sangat terbatas.
Jadi saya tutup pada pembahasan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Bisa ditutup lagi oleh kawan yang sebelah pojok kiri. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi kali ini, mungkin kita bisa berterima kasih dulu kepada Bapak Roni. Terima kasih Bapak sudah mengisi pelajaran pada pagi ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita bisa berdoa bersama dulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ke depannya. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya kawan-kawan. Tetap semangat. Jangan lupa kerjakan soal yang akan saya kirim habis ini. Siapa? Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam.